إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الميامين. عباد الله معاشر المسلمين، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Idul Fitr, Idul Adha, Idul Qurban kepada semua pihak yang merayakannya, baik yang di Masjidil Haram di Makkah yang sedang melaksanakan manasik haji maupun kita yang merayakan dengan salat Idul Adha di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Pada hari Idul Adha, pada hari kurban, setiap orang bisa melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melaksanakan semua prosesi manasik haji di tempatnya bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, dan orang-orang yang dapat melakukan ibadah haji dengan cara melaksanakan semua hal-hal yang patut untuk dilaksanakan pada hari-hari menjelang Idul Adha, dengan melakukan kurban, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, terutama membaca doa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sebagaimana telah diajarkan oleh Ahlul Bait, terutama Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban, maka itu tujuannya adalah kita melaksanakan semua perintahnya dengan ketulusan, dengan semua keinginan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering menggunakan kata Allah dalam setiap ibadah kita, dalam setiap niat kita, dalam semua amal-amal yang kita laksanakan. Tapi mengapa kita kadang mengalami fluktuasi? Kita kadang-kadang mengalami semangat yang naik turun. Kita kadang malas. Kita kadang-kadang kehilangan semangat untuk konsisten melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah yang diwajibkan secara syar'i, sebetulnya kita memiliki kewajiban-kewajiban yang mungkin secara syar'i tidak ditetapkan, tapi fitrah menetapkan. Jadi sebetulnya ada dua perintah dan kewajiban, yaitu perintah kewajiban fitri yang berlaku bagi setiap manusia, penganut agama apapun, selama dia manusia, dia memiliki fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan fitrah pada setiap manusia. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala telah mencetak. Jadi setiap manusia memiliki blueprint, memiliki cetak biru di awal, di mana perintah-perintah yang tidak ada dalam Al-Qur'an, yang tidak ada teksnya dalam agama, kita terikat padanya. Makanya meskipun tidak ada kewajiban-kewajiban, misalnya kita harus memperhatikan hak orang-orang, mungkin tidak ada dalam teks agama. Harus menjaga eksistensi, menjaga keutuhan masyarakat, mengutamakan kepentingan orang-orang terdekat kita. Meskipun itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada teksnya dalam Al-Quran, tapi kita terikat padanya. Mengapa? Karena ada kewajiban-kewajiban fitri, kewajiban-kewajiban moral yang inherent pada setiap manusia. Yang karena itu setiap manusia dengan perbedaan agama dan keyakinannya bisa membangun hukum yang sama, undang-undang dan peraturan, di mana setiap manusia terikat padanya. Itulah kewajiban-kewajiban fitri. Sementara kewajiban-kewajiban syar'i adalah kewajiban-kewajiban legal,
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam hukum agama yang kita patuhi. Di mana itu ditetapkan dalam teks agama Al-Quran dan sunnah ma'sumin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Atau apa yang dipahami? Kalau sahabat-sahabat yang kita pahami adalah sahabat Rasulullah, maka keluarganya adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang paling dekat dengannya. Sebutan para sahabat adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi. Dan orang-orang yang hidup pada masa Nabi, yang paling dekat dengan Nabi adalah keluarganya. Karena itu tidak ada bedanya kita mengikuti sahabat Nabi atau keluarga Nabi. Karena keluarga Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi terdekat dengannya, yang setiap saat bersamanya, yang menghirup aroma wahyu, yang melihat kemilau cahaya risalah setiap hari dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, ketika kita mengikuti perintah Allah, maka kita harus paham mengapa Allah selalu kita jadikan sebagai tujuan. Apa kalau kita bilang qurbatan ilallah, lillahi ta'ala, setiap kita melakukan perbuatan kewajiban-kewajiban kita, maka itu tujuannya supaya kita tidak kecewa kalau kita berbuat untuk sesama manusia. Betapapun niatnya baik, betapapun tujuannya adalah kebaikan, tapi selama kebaikan itu hanya ditujukan untuk mendapatkan kebaikan dari manusia, maka kita akan kecewa. Kecewa karena kita tidak akan mendapatkan balasan sesuai dengan harapan perbuatan-perbuatan kita. Dan akhirnya kita menghentikan perbuatan kita. Mengapa? Karena tidak dibalas dengan kebaikan sebagaimana kita menginginkan. Dalam hubungan sesama manusia, dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan bisnis, selama itu hanya didasarkan untuk mendapatkan feedback, balasan dari sesama manusia, maka seandainya dibalas, dia tidak akan sepadan dengan apa yang kita inginkan. Dan ketika itu kita harapkan, maka kita akan kecewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh semua perbuatan kita, meskipun tidak ada hadisnya, meskipun tidak ada teksnya, selama itu adalah perbuatan baik, harus diniati sebagai ibadah, agar semuanya memiliki nilai bahwa tujuan dibalik semua apa yang kita lakukan adalah Allah. Ketika Allah menjadi tujuan perbuatan kita, seandainya tidak dibalas, seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak kecewa. Dan karena tidak kecewa, kita tidak menghentikan kebaikan kita. Kita juga tidak mengungkit-ungkitnya. Kita juga tidak mengingatnya atau mengecamnya karena tidak berterima kasih, karena tidak memperlakukan kita sebagaimana yang kita inginkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjadikan Allah sebagai tujuan supaya kita tidak stres, supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak cemas. Sebab semua sumber kecemasan itu karena tidak sesuai dengan harapan, karena kekecewaan, karena apa yang diinginkannya tidak tercapai. Disitulah terjadi kekecewaan, stres, depresi, sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah yang menjadi tujuan, makanya kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu tak berbilang, Allahus Samad, karena dia satu, maka dia adalah tujuan. Allahus Samad, Allah adalah tujuan. Tujuan apa? Bahwa kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan ridhonya, bukan ridho yang lain. Nah, ridho kepada Allah, dari Allah kita peroleh ketika Allah Subhanahu wa taala kita menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya. Sebab kalau orang tidak menjadikan Allah sebagai tujuan dalam perbuatannya, maka dia syirik dalam tujuan. Banyak orang memahami seolah tauhid itu hanya meyakini Allah sebagai yang ada. Kalau Allah ada, Tuhan ada. Tuhan, ya semua orang meyakini Tuhan ada. Entah itu dengan menyebut nama Tuhan atau tidak. Yang jelas dia tahu bahwa alam ini tercipta karena sesuatu. Sebutlah dia dengan Tuhan, God, Lord atau apapun.
Setiap orang meyakini itu. Apa hanya cukup orang bertauhid dengan hanya meyakini adanya pencipta? Tidak cukup orang bertauhid begitu. Begitu juga tidak cukup meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta saja. Karena setiap orang meyakini alam ini tercipta karena sesuatu. Dia tidak hanya ada, tapi dia juga menciptakan. Apakah cukup orang bertauhid dengan itu? Tidak cukup. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu, Tuhan itu berawal dari kata tuan, yaitu majikan, yaitu pengendali, pengatur. Makanya kalau kita bilang Tuhan bukan pencipta, Tuhan itu pengatur. Jadi kalau kita meyakini Allah sebagai nama person, nama khusus bagi Allah, ada nama-nama yang kita munculkan dalam pikiran kita sebagai nama dari sifatnya, dari perbuatannya. Pencipta, pengatur, yang disembah. Maka kata Tuhan, ketika kita bilang Tuhan, itu harus punya makna pengaturan. Karena majikan, karena pengendali, karena pengatur. Karena itulah dia yang patut untuk dijadikan sebagai tujuan dalam setiap perbuatan kita. Karena dia yang memerintahkan, dia yang melarang, dia yang mengatur, dia yang mengendalikan, dia yang menetapkan hukum-hukum dan peraturan, maka dialah yang patut untuk disembah. Maka itu kata Rabb itu yang paling tepat dengan kata Tuhan. Rabb itu artinya Allah adalah pengatur. Artinya tidak ada yang berhak untuk mengatur sesama. Tidak ada yang punya kuasa terhadap sesama. Tidak ada yang bisa menetapkan perintah dan larangan kecuali Allah. Loh, lalu kenapa kita mengikuti perintah-perintah ini? Nah, perintah-perintah ini semuanya kita pahami selama itu baik, itu dari Allah. Sebab kalau ada yang memiliki hak perintah dan larangan, maka dia menjadi Allah di mata kita, dan itu lalu syirik. Nah, kata Tuhan yang kita gunakan itu tujuannya untuk meyakini bahwa Allah adalah pengatur, Rabb. Nah, kata ilah, Allah itu harus ditauhidkan sebagai, tidak hanya sebagai pencipta, tapi juga sebagai pengatur. Dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Kalau kita meyakini alam, semua proses ini diatur oleh Allah dengan sistemnya, dengan kausalitasnya, dengan hukumnya yang tidak akan pernah berubah, maka yang muncul adalah tawakal. Kenapa orang tidak tawakal? Karena tidak tahu bahwa proses ini semuanya berjalan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan berubah. Makanya kalau kita disuruh beriman, itu artinya berpikirlah. Kalau kita disuruh bertawakal, maksimalkan ikhtiarmu. Jangan peduli soal berapa yang kamu dapat. Karena semuanya sesuai dengan proses dan hukum yang Allah telah ciptakan. Kalau kita melawan kezaliman, para pejuang Palestina melawan Israel, tujuannya bukan untuk menang atau kalah. Karena menang dan kalah ditentukan oleh proses. Makanya yang diciptakan bukanlah menang dan kalah, tapi perlawanan. Kamu harus melawan, tidak penting menang atau kalah. Loh, kalau bandingannya menang kalah itu adalah ukuran persenjataan, ya pasti kalah sejak awal. Tapi tidak penting, yang penting adalah melawan. Begitu juga kita, tidak penting sukses atau gagal. Yang penting maksimalkan ikhtiar. Yang penting pelajari prosesnya, metodenya, caranya, maksimalkan ikhtiarnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena memang dunia namanya ada sukses, ada gagal. Ada untung, ada rugi. Lalu kalau semua yang kita inginkan dan kita rencanakan itu tercapai, loh, terus buat apa sorga? Dunia namanya adalah tazahum. Dunia itu ya dialektika, untung rugi, sukses gagal, suka duka, gembira sedih, itu adalah dunia. Maka kita ketika memahami bahwa itu semuanya adalah proses dari sistem penciptaan Allah yang permanen, maka masing-masing dari kita harus memaksimalkan ikhtiar. Masing-masing dari kita berjuang untuk memaksimalkan ikhtiar. Makanya ada ayat-ayat yang menyuruh kita untuk cepat-cepat. Fafirru
ilallah. Larilah menuju Allah. Itu artinya kita tidak bisa kemudian berpelan-pelan, karena semuanya alam ini diciptakan arena perlombaan. Orang harus lebih dulu dalam mencapai ridha Allah. Wasari'u ila maghfirah, dan bergegaslah, bercepat-cepatlah dalam meminta ampun. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Jadi kita semuanya ketika bicara tentang Allah, Allah dalam setiap perbuatan kita, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak punya ekspektasi yang lebih, karena dapat nggak dapat tetap dapat dari Allah Subhanahu wa taala, ridhonya, pahalanya, ampunannya. Nah, ada salah satu cara untuk meminta rezeki. Kita kalau minta rezeki kepada Allah nggak usah bikin list permohonan, itu sama dengan nyuruh Allah nggak tahu, nganggap Allah nggak tahu apa yang kita minta. Allah tahu apa yang dalam dada kita, tanpa menyebutnya pun Allah tahu. Allah menyuruh kita untuk meminta supaya kita tidak lupa posisi di kita sebagai hamba, itu aja. Sebab sering orang lupa posisinya sebagai hamba saat dia sombong, saat dia menghina orang lain, saat dia putus asa, saat dia, itu semuanya menunjukkan bahwa dia lupa posisinya. Maka kita disuruh berdoa. Tapi berdoa bukan memberitahu apa yang kita perlu, karena Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang dalam dada kita. Maka dari itu cara terbaik untuk mendapatkan rezeki istighfar, meminta ampun. Hanya cukup dengan minta ampun, nanti apa yang mudah buat kita itu akan diberikan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Semuanya itu adalah simbol-simbol kemudahan. Sumbernya adalah istighfar. Ketika kita minta ampun kepada Allah, memposisikan diri sebagai hamba, maka kita akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan sesuatu yang baik buat kita. Mungkin tidak terkesan mudah, tapi itu adalah yang terbaik. Waf'al bi ma anta ahluh. Kalau kita membaca doa kumel ditutup dengan kata yang sebetulnya itu membungkus. Semua ini Allah, apapun yang baik menurutmu ya Allah, lakukanlah. Yang boleh jadi tidak baik buatku, tapi baik menurutmu, maka lakukanlah. Itulah makna tawakal. Kedua, ketika kita menjadikan Allah sebagai tujuan, itu jangan kita menggambarkan Allah. Ini sering yang salah. Kenapa kita disuruh bertasbih? Tasbih ini, subhanallah, subhanallah. Itu menganulir semua gambaran kita tentang Allah. Semua ucapan kita tentang Allah, yang kadang ikut berimajinasi tentang Allah. Tidak boleh gitu. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, jangan seperti kita memberi nama kepada sesama, karena nama itu supaya beda dengan yang lain, menjadi ciri khas, dan itu biasanya diberikan kepada sesuatu yang terbatas. Maka dari itu ketika kita menyebut nama Allah, lafdzul jalalah, itu kita tidak boleh berimajinasi, supaya kita tidak memposisikannya sebagai makhluk. So, ketika kita berbicara dengan Allah, berdoa dengan Allah, jangan memposisikan seolah-olah kita sedang berbicara dengan sesama. Ini tujuannya mau mengenali Allah, malah tidak mengenali Allah. Maka dari itu ketika kita bicara menyebut nama Allah, tetap saja harus ada tasbih. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang kita sifatkan. Jadi gambaran apapun kita tentang Allah, yang kita sebut tentang Allah, tidak begitu. Allah tidak begitu, bukan itu. Sehebat apapun kata yang kita ucapkan itu bukan itu Allah. Kenapa kalau dalam acara seperti sholat id kita disuruh sholat dimulai dengan takbir? Idul Adha, Idul Fitr diawali dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah bentuk yang paling utama dari tasbih, mensucikan Allah. Allahu Akbar beda dengan Allahu Kabir. Nah, sayangnya dalam bahasa kita Allahu Akbar diartikan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu Allahu Kabir. Ya, Allah yang Maha Besar.
Dalam bahasa Arab tidak ada maha. Disebut Allahu kabir itu artinya tidak ada yang kabir kecuali Allah. Kalau maha ada yang mini. Ada mahasiswa, ada siswa, masih ada bandingannya. Kalau tanpa maha memang hanya Allah yang besar, tidak ada yang, jadi tidak superlatif. Tidak bisa dibandingkan ini lebih besar, Allah lebih besar dari yang lain. Tapi ada juga yang besar yang kecil, yang lebih kecil. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbar, itu bukan Allah Maha Besar, bukan Allah yang besar, tapi Allah lebih besar dari apapun yang terpikir di benak kamu. Jadi waktu kita sholat memulai dengan Allahu Akbar itu jangan lagi menggambarkan Allah. Sehebat apapun imajinasi kamu, bukan itu Allah. Karena apapun yang terpikir oleh kita pasti terbatas. Dan ketika terbatas bukan itu Allah. Maka dari itu ketika kita bertakbir Allahu Akbar itu artinya menafikan semua gambaran kita tentang Allah. Nah sayangnya takbir jadi koploan sekarang, dangdutan, hilang vibrasinya, hilang getarannya, hilang maknanya. Di mana setiap orang yang mengucapkan kata takbir otomatis dia menjadi kecil, siapapun menjadi kecil, dirinya kecil, apapun di hadapannya adalah kecil. Disitulah muncul keberanian. Tapi ketika takbir sudah direduksi, hilangkan dari maknanya, yang dulu dilontarkan oleh pejuang-pejuang besar sekarang malah menjadi hiburan, padahal takbir punya makna. Makanya tasbihatul Zahra diawali dengan takbir, sholat diawali dengan takbir. Masa diawali dengan subhanallah? Takbir dulu, baru alhamdulillah, baru rukuknya baca subhanallah. Urutannya itu aja sudah cocok. Masa dari subhanallah? Makanya kita perlu membaca tasbihatul Zahra, karena itulah urutan yang benar dari sholat. Dan sholat diawali dengan takbir untuk menafikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di benak kita tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah takwa dianjurkan dalam setiap khutbah, baik khutbah Jumat maupun khutbah al-Idain, al-Fitr wal Adha. Mengapa takwa itu selalu diulang dan diperintahkan? Ya karena takwa adalah buah dari iman dan amal. Banyak orang cuma menyebut kita harus bertakwa. Apa makna bertakwa? Ternyata maksudnya bertakwa itu pertama berimanlah. Apa cukup iman itu dengan takwa? Kalau iman cukup dengan takwa berarti kata iman dan takwa sinonim dong. Kalau orang disuruh bertakwa itu artinya disuruh beriman, lalu beramal. Ketika iman dan amal digabungkan munculnya adalah takwa. Jadi takwa adalah sintesa dari iman dan amal. Makanya kalau orang disuruh bertakwa itu artinya berimanlah. Cukup? Tidak cukup, beramallah. Karena amal tanpa iman juga tidak ada artinya. Lu kok bisa? Ya. Amal tanpa iman tidak ada artinya. Tidak ada artinya itu bukan berarti tidak berguna bagi sesama, berguna. Ada orang niat orang menolong, tapi bukan karena ingin mendapatkan ridho Allah, bukan ingin mendapatkan surga Allah, bukan ingin mendapatkan ampunan Allah. Membantu orang lain ya berguna buat orang lain, ya. Tapi apakah itu amal? Oh itu bukan amal. Karena amal adalah sebuah perbuatan yang didasarkan pada iman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Makanya tidak semua perbuatan baik kepada sesama dianggap sebagai amal soleh. Amal soleh adalah sebuah perbuatan yang didasarkan kepada iman kepada Allah. Iman, amal. Hasilnya adalah takwa. Apa takwa? Takwa itu tidak bisa dibuat. Dia otomatis muncul ketika ada iman dan amal. Jadi situasi batin jiwa yang membuat jiwa itu malas berbuat buruk, semangat untuk berbuat baik. Ketika orang sudah punya jiwa itu, berarti dia sudah punya takwa. Jadi takwa adalah situasi otomatis muncul ketika orang sudah punya iman dan punya amal. Disitulah orang mengapa disuruh bertakwa, itu artinya disuruh beriman. Nah, beriman itu maksudnya apa? Beriman harus berpikir, syaratnya iman. Jadi kalau orang disuruh berimanlah, itu artinya berpikirlah. Cukup mikir? Enggak. Iman kalau seandainya berpikir itu sudah iman, semua orang pinter, semua orang yang kelihatan berpendidikan mestinya beriman. Enggak cukup. Karena iman itu berpikir, pikir tentang apa? Berpikir tentang Allah, tentang hakikat. Kalau cuma punya pemikiran tentang cara membuat benda-benda, belum tentu itu disebut dengan iman. Jadi iman khusus tentang apa? Pertama, iman adalah berpikir. Berpikir melahirkan pengetahuan. Pengetahuan banyak sekali. Pengetahuan tentang dunia, pengetahuan tentang akhirat, tentang Allah. Jadi pengetahuan itu tingkatannya macam-macam. Pengetahuan tentang sesuatu yang tak terbatas, tentang Allah, itu pengetahuan level pertama. Baru kemudian pengetahuan tentang ciptaan Allah. Nah, yang dimaksud dengan iman ini apa? Orang harus punya pengetahuan tentang Allah. Itu artinya iman. Cukup pengetahuan? Tidak cukup. Banyak orang mengetahui tentang Allah, ahli dalam teori-teori tentang ketuhanan. Tidak cukup. Iman adalah pengetahuan yang berbarengan dengan cinta, dengan kepatuhan. Jadi karena ada pengetahuan baru muncul cinta. Jadi, iman adalah gabungan antara pengetahuan dan cinta, antara akal dan hati. Baru disebut dengan iman. Oke, lalu apakah disebut iman? Iman perlu amal, baru disebut dengan iman. Iman tanpa amal tidak disebut iman. Amal tanpa iman tidak disebut sebagai amal. Jadi kalau orang disuruh beriman, itu artinya berpengetahuanlah, berpikirlah, dengarkan, cerna, kritislah, berargumenlah, carilah dalilnya, puaskan dirimu, mantapkan dirimu, praktekkan, baru muncul amal. Makanya kalimat apa? Amanu, amilu dan amanu itu selalu bergabung. Iman dan amal itu selalu bersanding, tidak mungkin terpisah. Kemudian amal itu apa? Amal itu melaksanakan semua yang diimani. Apa yang harus dilaksanakan? Pertama, yang wajib. Wajib itu apa? Wajib itu yang dalam akal kita wajib dan dalam agama juga wajib. Ada yang disebutkan tidak ada dalam agama. Nah, kalau semua kewajiban itu harus ada teksnya, bisa ribuan kitab suci jumlahnya. Ya. Membuang sampah pada tempatnya, tidak ada hadisnya. Loh, orang kalau memegangi teks, ya tidak buang sampah, tidak ada hadisnya. Gawat lah. Jadi ada hukum-hukum yang akal sehat sudah menetapkannya. Ya, sholat ada, menjaga komunitas, ikut organisasi, tidak ada hadisnya. Menjaga Husainiyah ini supaya orang jaga kebersihannya, tidak ada hadisnya. Jangan buang sampah sembarangan, tidak ada hadisnya. Loh, ini Wahabi ini berarti Syiah rasa Wahabi. Jadi tidak semua teks, tidak semua kewajiban itu harus ada teksnya, harus disampaikan. Kita nggak pakai dengar ceramahnya sudah tahu, nggak pantas. Iya. Ada hal-hal yang kita sudah ngerti dengan itu. Nah, misalnya menjaga komunitas, kepentingan komunitas. Menjaga harus ada salah seorang atau beberapa orang yang punya kemampuan finansial, punya kemampuan intelektual, punya kemampuan tenaga, punya ini untuk kemudian berembuk
mengatur kepentingan komunitas. Enggak ada hadisnya, yang ada hadisnya sholat. Loh, justru karena ini kita bisa sholat. Jadi kewajiban berorganisasi, memperkuat komunitas, menjaga lembaga, menjaga aset komunitas. Di atasnya sholat. Nah, iya. Di atasnya sholat. Artinya di atasnya sholat. Kita enggak bisa sholat kalau enggak ada yang melindungi kita. Di tengah gempuran orang-orang yang melakukan intimidasi, diskriminasi. Siapa yang mikirkan? Kewajiban tidak hanya sholat. Ada kewajiban yang justru karena itu orang bisa sholat. Apa? Ya menjaga kepentingan komunitas di tengah keadaan memberikan bantuan hukum, melayani mereka, membuat aturan-aturan. Makanya Allah faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin. Allah muliakan orang-orang yang berjuang, bersusah payah, yang mengambil resiko lebih besar atas yang duduk manis. Bukan berjuang itu mesti pakai rudal. Kita penitia aja tidak punya kok rudal. Artinya berjuang untuk melindungi yang lain. Memang tidak semuanya bisa. Ada yang tua, ada yang sulit, ada yang sakit. Nah, yang punya waktu, yang punya kesempatan ini jangan bingung. Yes, pokoknya sudah nyari nafkah, sudah jadi suami yang baik, istri yang baik, masak gulit di rumah ini sudah selesai. Loh, ada kewajiban-kewajiban tidak ada teksnya. Apa melindungi kepentingan bersama ini? Organisasi, memang ada. Mana kitabnya? Loh, ini semuanya ada organisasi. Organisasi itu mengatur kepentingan bersama, menjaga eksistensi komunitas. Itu di atas semuanya. Mengapa? Itu fitrah. Makanya tidak perlu ada hadisnya. Sudah inherent itu, tidak perlu diinstal. Sudah ada. Nah, kita juga harus mulai memahami, kewajiban itu tidak harus diceramahkan, tidak harus disampaikan. Ada yang kita sendiri sudah punya itu. Itulah kewajiban fitri. Kewajiban fitri menjaga kepentingan bersama. Siapa yang ngurusi? Siapa yang harus menghubungi? Siapa yang jadi panitia? Enggak ada hadisnya jadi panitia. Wah gawat, akhirnya tidak sholat orang. Panitia sholat id. Sholat idnya ada perintahnya. Ngatur sholat idnya enggak ada hadisnya. Ini tidak sholat akhirnya. Gara-gara mikirnya tekstual. Jangan sampai kita kejangkitan Syiah versi Wahabi. Ini bahaya. Bahaya. Jadi mari berorganisasi walaupun tidak ada hadisnya. Mengapa? Ada yang mendahului hadis, yaitu akal sehat. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad yassir umurana iqdi hajatina awsil maqasidana farij humumana ighfir khatayana ustur uyubana ishfi amradana wasi arzaqana tawil amarana fi ta'atik rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد اللهم ارزقنا شفاعة محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.